على المسلمين المؤمنين فهدانا لأداء الصلاة الجمعة لنكون من الذاكرين صلي ونسلم على حبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد بن سلام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah Jumat hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya selalu bersyukur akan menambah ketenangan di dalam jiwanya. Orang yang selalu bersyukur bisa mengentaskan sebahagian persoalan hidup yang dia rasakan. Orang yang bersyukur akan dapat menambah kekuatan dari perasaan lemah yang dia rasakan. Syukur juga dapat mengantarkan kita kepada surga terbaik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syawal 1445 Hijriah. Semoga seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan itu kepada kita, hingga kita mampu menunaikan ibadah Jumat hari ini, mampu menjadikan kita sebagai hamba terbaik sebelum kita kembali diberikan peluang dengan jalan yang terbaik pula hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat husnul khatimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam hidup dan taufirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan 1445 Hijriah telah berlalu. Bulan Syawal ini juga kita telah memasuki di penghujung dan di Jumat terakhir di bulan Syawal. Ini saatnya kita introspeksi diri, muhasabah sesungguhnya apa hakikat hidup yang ingin kita capai, apa progres yang ingin kita peroleh dalam melaksanakan amanah kita di muka bumi ini. Untuk menjalankan kehidupan di dunia dengan cara yang baik atau yang dikenal dengan hayatul thayyibah, dan mengakhiri pulang ke kampung halaman kita akhirat dengan cara yang baik, yaitu husnul khatimah. Penting bagi kita memahami hakikat kita sebagai manusia. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan, apa sesungguhnya yang telah kita capai seusia kita hari ini. Hari ini kita berusia berbeda. Ada yang masih muda, ada yang sudah lanjut. Kita masing-masing yang tahu apa yang telah kita capai, amal-amal apa yang telah kita perbuat. Apakah amalun itu amalun sholih, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah dan sesuai dengan perintah, atau sebaliknya amalus sayyi'at, perbuatan dan pekerjaan yang buruk, yang pasti itu semua akan mendatangkan keburukan dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diberikan rezeki, diberikan tanggung jawab dan amanah dalam melakukan penyelaman ke dalam laut itu. Apa-apa yang dia dilakukan dan pada waktunya ia keluar dalam laut harus mempertanggungjawabkan apa yang dicapainya di dalam melaksanakan mengarungi ke laut yang dia lakukan. Fenomena yang cukup unik dan belum pernah ia lihat dan rasakan. Itulah yang membuat manusia itu gagal, dan ketika ia kembali ke atas, dia tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Bahkan sebagian ada yang habis oksigennya karena lalai
melaksanakan misi dan tugasnya sebagai manusia. Inilah contoh yang digambarkan dalam kitab ini. Inilah kita manusia. Allah telah tetapkan lahir ke dunia, menjalankan misi dan amanah kita sebagai manusia. Namun jika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari kita yang belum menuntaskan tugas kita dan kita sering lalai dalam melaksanakan amanah kita sebagai manusia di muka bumi ini. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ila akhir ayat. Kata Allah dalam Al-Quran, "I'lamu," ketahuilah wahai manusia. Kata-kata ketahui ini merupakan satu informasi yang diberikan Allah, diterangkan kepada kita. Ketahuilah merupakan salah satu perintah yang Allah langsung berikan kepada kita untuk kita mengetahui bahwa sesungguhnya innamal hayatud dunya, kehidupan dunia ini adalah la'ib. La'ib ini adalah permainan. Maka tak heran, saudara bapak ibu, bapak-bapak saudaraku, banyak kita yang lalai di dunia ini. Karena memang ketika kita melaksanakan misi kita sebagai khalifatul fil ardh, kita lalai melihat keindahan dunia. Kita lalai terhadap misi kita bahwa sesungguhnya di akhir nanti kita harus melaksanakan misi kita, tunduk pada Allah sebagai abdillah dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan. Bukan tak boleh mencintai dunia, bukan tak boleh senang terhadap dunia. Kalaupun punya harta, kita manfaatkan harta kita ke jalan Allah. Jangan-jangan mobil yang mewah yang kita miliki belum pernah mengantarkan kita ke masjid, ke tempat-tempat ta'lim, tapi mengantarkan kita ke mall, mengantarkan kita ke kafe dan sebagainya sering kita bawa. Mari kita gunakan harta yang dimiliki, anak yang ada dimanfaatkan untuk dapat mendoakan kita, dan kita tidak ada lagi tolong mempertunjukkan amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali ini khutbah yang singkat kepada kita. Mudah-mudahan di penghujung Syawal ini ke depan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, apapun pekerjaan di dunia ini, mari kita kaitkan hati kita senantiasa berorientasi mendapatkan ridha Allah dalam rangka takarub dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.